Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Agar hidup manfaat, rindu surga lewati badan, mencari berkah yang kuasa. Hadirin jamaah perkumpulan rindu surga yang insya Allah kita selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam yang penuh dengan berkah ini. Malam Jumat kita kembali bersama-sama berkumpul dalam satu majelis ilmu, yang mana di kesempatan malam Jumat ini kita akan mengkaji firman Allah dalam surah An-Nasr. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini akan dicatat oleh Allah sebagai suatu amal ibadah, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya berharap mudah-mudahan di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama membaca surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Kita ulang lagi ya, dari ayat pertama lagi. Ini surah An-Nasr ini cuma 3 ayat, pendek termasuknya, dan kita semua udah hafal. Tapi dalam kesempatan ini kita coba perhatikan, lihat hurufnya, panjang pendeknya, makhorijul hurufnya. Artinya bisa saja kita sudah hafal, tapi mungkin ada makhrajnya yang belum pas, atau barangkali ada panjang pendeknya yang juga masih kurang pas. Seperti tadi contohnya dalam idza jaa ya. Za sama ja, nah itu beda makhrajnya. Kalau idza, za yang pertama itu bunyinya ujung lidah keluar sedikit, za ya. Iza. Kalau yang kedua ja, nah beda, iza sama ja ya. Za sama ja. Kemudian panjangnya juga beda. Kalau za yang pertama itu cuman ada alif ya. Iza ya, itu panjangnya cuman 1 alif atau 2 harokat, 2 ketukan. Tapi kalau jaa yang kedua itu panjang, itu namanya mad wajib muttasil. Itu panjangnya sampai 6 harokat. Jadi beda, panjangnya dibedain. Idza jaa nas, gitu. Beda. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza jaa nasrullahi wal fath. Kita ulang lagi, nasnya itu sod ya, nas kayak orang bersuil, nas bukan nas ya. Kalau nas itu sin, nas itu juga shin, tapi nas mulutnya agak monyong dikit, nas ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath itu ada haknya belakangnya. Ada dua pendapat ulama, ada yang mengatakan bisa dibaca naqs namanya, atau mangkus atau naqas, haknya hilang, wal fath gitu. Ada yang baca begitu, tapi ada juga yang membaca tetap haknya hidup. Itu kan belakang ada huruf ha, wal fathu ya. Jadi haknya juga sukun, wal fath. Fath hanya hak kecil. Ada yang mengatakan pendapat begitu. Jadi ada ulama tajwid di sini berbeda. Ya, ada yang mengatakan wal fath ada haknya belakang. Ada yang wal fath ya, haknya hilang, dibaca naqs atau mangkus. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. An-nas itu dibaca gunnah, dengung. Setiap nun dan mim yang bertasdid ya, nun dan mim yang bertasdid itu dibaca gunnah. Jadi agak ditahan. Wa ra'aitan. Nah, itu cara membaca dengung tuh gitu. Cara membaca gunnah ya. Mim juga begitu. Fa amma misalnya ya, atau nun juga sama. Wa ra'aitan ya, ditahan di situnya. Wa ra'ainya tidak boleh dibaca panjang, enggak boleh. Wa ra'ai ya enggak boleh ya. Pendek. Wa ra'aitan nasa yad itu qalqalah. Yad khulu kha ya. Bukan yad hulu tapi yad khulu. Lu panjang, nggak boleh yad khulun ya, yad khulu fi di ya, panjang tuh, fi di nillahi afwaja itu ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir, oghinnya itu oghin, huruf oghin atau huruf ghain tidak boleh dibaca qalqalah. Wastaghfir enggak boleh ya. Wastaghfir. Sama kayak ghairil maghdubi ya. Enggak boleh maghdubi ya, enggak boleh ya. Mag itu qalqalah namanya. Oghin atau ghain itu bukan huruf qalqalah, maka tidak boleh dibaca qalqalah. Wastaghfir. Ya, enggak boleh wastag. Itu ada e-nya itu enggak boleh. Fasabbih hanya hak kecil.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ayo baca bareng-bareng. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah itu gunah ya, nun tasdid. Innahu kana tawwaba. Nah, beda nun dengan waw ya, sama-sama tasdid tuh. Innahu sama tawwaba sama-sama tasdid. Tapi kalau tawwaba tidak boleh dibaca gunah, langsung tawwaba, langsung tawwaba. Sama juga tadi fasabbih ya, langsung fasabbih, hanya digentak aja ya karena tasdid. Tapi kalau nun ditahan, gitu ya, agak ditahan, itu namanya gunnah ya. Nun sama mim, jadi yang perlu kita ingat dua huruf, yaitu nun sama mim apabila bertasdid harus dibaca gunnah, dengung. Nah, cara membaca dengung itu tadi ditahan dulu. Innahu gitu ya. Semua nun dan mim kalau bertasdid pasti dibaca gunnah. Sama surat An-Nas ya kan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Semua nun yang bertasdid begitu. Kita ulang lagi yang ini, ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah membaca bersama-sama surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. Mudah-mudahan pembacaan kita akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita melihat tajwid yang terdapat dalam surah An-Nasr ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza, za itu huruf zal ya. Huruf zal itu makhrajnya itu ada di ujung lidah ya, ujung lidahnya keluar sedikit. Za ya. Zal sama sa itu sama tuh. Za, sa. Jadi kalau kita ngucapin huruf zal, lidahnya keluarin dikit. Za, sa. Jadi orang baca Quran itu sama kayak orang nyanyi, vokalis. Mulutnya harus terbuka, ya, gerakannya itu harus terbuka. Nggak boleh digenggam. Maka kalau orang baca Quran, misalnya dalam hati, ketika sholat nggak sah nanti. Ya. Jadi kalau sholat, walaupun sholat sir, itu bukan berarti bacanya dalam hati. Baca tapi dia pelan, kayak orang bisik-bisik. Ya. Kalau sholat zuhur, sholat asar, ya, sholat ya zuhur sama asar, ya. Itu walaupun bahasanya pelan, tapi mulut harus gerak. Namanya sir itu pelan. Bukan di dalam hati. Kalau di dalam hati nanti makhrajnya nggak jelas. Sedangkan yang namanya makhraj itu adanya di mulut ya. Kalau kita sholat kan ada bacaan wajib tuh kayak Fatihah, tahiyat akhir itu kan wajib tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu baca tapi pelan. Ya, kira-kira minimal kita sendiri yang mendengar. Ya, atau paling tidak yang samping kita sedikit lah mendengar. Tapi jangan dibaca di dalam hati. Misalnya udah sholat, Allahu Akbar, diem aja mulutnya. Itu namanya ngelamun itu. Ya, ntar imamnya udah ruku kaget dia. Jadi nggak boleh baca dalam hati. Ya. Kalau niat dalam hati. Tapi kalau baca, yang namanya baca berarti ya baca keluar dari mulut.
Jadi makhrajnya biar jelas, baca Fatihah, baca tasbih, baca surat. Jadi supaya jelas karena ada makhrajnya gitu. Mengucapkan kalimat itu atau huruf itu ada makhrajnya. Tadi seperti iza itu zal ya. Za, sa. Jadi kalau orang bacaannya salah makhrajnya, itu udah kedengeran, udah ketahuan. Kalau orang yang biasa ngaji, biasa baca Quran, dia bisa nilai, oh ini salah makhrajnya gitu. Ada juga kadang-kadang orang terbawa lisan daerah ya. Allazina bacanya alladina. Alhamdu ada yang bacanya alkamdu. Ada ya. Ha ke bawahnya ka. Kadang-kadang lisan daerah ke bawah. Biasanya kalau orang-orang Jawa Barat, orang-orang Sunda gitu, alladina, an'amta gitu ya. Alladina itu ke bawah lisan daerah jadi dal ya. Allazina jadi alladina. Itu jadi salah. Nah, itu harus dibenerin. Kalau bacaan yang wajib dalam sholat kayak Fatihah, tahiyat akhir itu harus benar bacanya. Salah satu huruf aja, udah nanti berdampak nggak satu, karena maknanya beda nanti. Nah begitu juga dengan tasdid, ya. Salah tasdidnya nanti jadi salah maknanya. Maka iza di sini ada huruf alif, ya. Habis iza ada huruf alif. Ini alif yang seperti ini namanya alif huruf mad, ya. Huruf mad. Satu alif itu panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu 2 gerakan. Ya, kalau dalam lagu 2 ketukan, ya. 2 ketukan. Beda dengan alif yang pertama, i. Ya, itu alif, ya, harif yang hidup, yang berharokat. Alif yang kedua itu, kalau yang pertama disebutnya hamzah sebetulnya. Ya, ada yang mengatakan kalau yang hidup, yang berharokat itu namanya hamzah. Tapi kalau yang enggak berharokat itu namanya alif, huruf mad. Iza, jadi kalau kita baca Quran ada huruf alif yang tidak berharokat, berarti dia panjang. Iza, terusnya kuliah itu panjang. Inna, ya, anzalna, inna a'toina, itu ada alif tuh. Yang kayak gitu-gitu panjangin. Ya, jadi setiap ada alif yang enggak ada harokatnya, berarti alif itu alif huruf mad, panjangin bacanya. Idza jaa itu satu kata. Idza satu kata, jaa satu kata. Jaa itu asalnya mad tabi'i sama seperti idza. Idza itu namanya mad tabi'i. Mad tabi'i atau mad asli. Ya. Disebut mad asli karena memang asalnya madnya itu doang, ya, asalnya. Asalnya mad itu huruf alif itu, huruf alif, huruf iya, huruf waw. Tapi karena perbedaan posisi, perbedaan kondisi, maka kemudian mad asli ini bercabang menjadi banyak. Contohnya seperti jaa. Jaa itu asalnya mad tabi'i, asalnya. Tapi berhubung setelah huruf mad, ya, setelah huruf mad itu huruf alif, kan? Setelah huruf mad itu berarti ada hamzah tuh. Jaa, ya. Kan huruf jim kemasukan alif, huruf mad. Nah, setelah huruf mad ada hamzah, a. Ya. Masih dalam satu kata. Jaa itu satu kata, artinya datang. A itu berubah dia, bukan mad tabi'i lagi, maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil namanya. Asalnya tabi'i, asalnya. Semua mad itu asalnya tabi'i. Mad asli. Kayak iza itu mad asli, mad tabi'i. Jaa juga asalnya mad tabi'i atau mad asli. Tapi berhubung setelah huruf mad, setelah huruf alif ada huruf hamzah yang berada dalam satu kata, dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya sampai 6 harokat. Panjang.
Dikasih tanda supaya kita mempermudah untuk membedakan panjangnya dengan mad asli, maka di atasnya dikasih tanda tuh seperti bendera gitu kan. Nah, itu artinya panjang lebih dari mad tabi'i, 6 harokat. Idza jaa nas. Ya. Jadi yang ngitung kita sendiri. Idza jaa. Jadi sekalipun kita baca Qur'annya lagi cepat ya. Bacanya lagi agak cepat, tapi tetap panjang pendek mad itu harus kelihatan beda. Jangan sama semua. Jangan dipukul rata antara mad tabi'i dengan mad wajib mutasil. Itu beda panjangnya. 2 harokat sama 6 harokat itu harus beda. Sekalipun kita bacanya lagi buru-buru. Ya. Kayak orang kalau tarawih itu kan kadang-kadang imam bacanya cepat. Ya kan, ada yang bacanya cepat. Tapi secepat apapun tetap harus beda panjangnya. Jangan sama, ya. Baca Yasin, baca apa ada. Pokoknya kalau baca Quran panjang ya, mad itu harus dibedakan. Idza jaa nas. Nah, itu nas beda tuh. Dari suara aja kedengeran antara nas sama nas ya. Nasrullahi, lafaz jalalahnya, lafaz Allahnya dibaca berat, bunyinya Allah, ya. Nasrullah. Ya. Lafaz Allah itu disebutnya dalam ilmu tajwid lafaz jalalah. Jadi kita harus tahu tuh istilah-istilah. Kalau jalalah, kalau kita disuruh nyebutin, coba sebutin lafaz jalalah, berarti Allah. Jangan bingung apa ya jalalah ya. Jalalah itu Allah. Kalau tasbih subhanallah. Kalau tahlil la ilaha illallah. Takbir Allahu akbar. Itu ya, itu yang kayak gitu-gitu. Basmalah, bismillah, ta'awudz, a'udzubillah, hamdalah, alhamdulillah. Kalau jalalah berarti Allah gitu. Kalau mu'awwizatain itu qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Kalau hayy 'alatain itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, lafaz jalalah atau lafaz Allah itu kadang-kadang dibaca tafkhim berat, kadang-kadang dibaca tarkik ringan atau tipis. Kalau dibaca tafkhim atau dibaca berat itu bunyinya loh, seperti di sini Nasrullah, itu namanya tafkhim berat. Lafaz Allah itu dibaca tafkhim atau dibaca berat apabila huruf sebelumnya berharokat dhamma atau fathah. Ya kayak di sini Nasrullah, huruf sebelum lafaz Allah huruf apa? Huruf ru ya, nasru dhammah harokatnya. Nah, berarti lafaz Allahnya bacanya tafkhim berat, loh, Nasrullah. Gitu. Ya. Tapi kalau huruf sebelumnya itu berharokat kasroh, maka dibacanya tarkik ringan. Contohnya Bismillah. Ya. Bismillah itu lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada huruf mim, kasroh, mi, bismi. Ya. Maka lafaz Allahnya bacanya la, Bismillah. Nggak boleh Bismillah gitu ya, nanti salah. Bismillah kalau ini Nasrullah, padahal sama-sama lafaz Allah, tapi pengucapannya bisa menjadi beda tergantung huruf yang sebelumnya berharokatnya apa dulu. Lihat, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini wal fathu ini ada huruf alif lam ya. Huruf alif lam setelah waw itu ada alif sama lam. Jadi kita harus tahu dalam ilmu tajwid itu ada alif lam, ada lam alif. Ya, beda. Kalau alif lam, alif dulu baru lam. Ya. Kalau lam alif, lam dulu baru alif. Ya, seperti wala
ana abidum ma wala antum, itu kan itu lam sama alif. Wala itu lam dulu baru ada alif, huruf lam alif namanya. Tapi kalau alif lam ya ini al, disebutnya al ya dalam istilah ilmu tajwid. Al itu ada dua, ada al syamsiyah, ada al qamariyah. Ya. Kalau al syamsiyah itu bunyi alnya tidak terbaca. Tapi kalau al qamariyah alnya terbaca, hidup. Kedengaran huruf L kayak di sini wal. Ya. Ada L-nya tuh. L-nya lamnya hidup. Wal fat ya. Alhamdu. Tuh, itu namanya al-qamariyah tuh yang begitu, yang lamnya hidup ya. Yang kedengaran L-nya. Alhamdu, al-qari'atu, al-fathu ya. Al-waqi'atu, al-fatihatu, itu yang al-alnya hidup itu namanya al-qamariyah. Tapi ada al yang nggak hidup, lamnya. Seperti ar-Rahman, ar-Rahim, itu kan tulisannya ada alnya sama. Alif, lam, terus ro. Ya. Ar-Rahman, ar-Rahim, ar-Rauf. Ya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh namanya al-syamsiyah. Jadi kalau al-syamsiyah alnya tidak hidup. Kalau al-qamariyah alnya hidup, terbaca. Salah satu cirinya lagi biasanya kalau al-syamsiyah yang alnya tidak dibaca itu biasanya huruf setelah alif lamnya ada tasdidnya. Ar-Rahman ya. Nah, huruf ro-nya tasdid. Ar-Rahim. Nah, itu ya kayak gitu ya. Itu namanya al-syamsiyah. Kalau al-qamariyah huruf setelah alnya biasanya nggak ada tasdidnya, kayak di sini wal fathu, fa-nya nggak ada tasdidnya, huruf fa-nya ya, itu namanya al-qamariyah. Kemudian waro'aitan nasa, waro'ai, ai ada ya sukun, ya. Tapi ya sukun ini huruf sebelumnya fathah, yaitu huruf alif. Ya. Maka iya sukun ini tidak berfungsi sebagai huruf mad. Ya. Jadi iya sukun akan berfungsi sebagai huruf mad apabila huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ya. Huruf sebelum iya sukun berharokat kasroh. Jadi iya sukun itu pasangannya sama kasroh. Contohnya fi. Nah, ya. Fi itu ada iya sukun. Sebelum iya sukun hurufnya huruf fa. Kasroh. Fi. Nah itu berarti iyanya berfungsi sebagai huruf mad. Di ada iya sukun. Sebelum iya sukun huruf apa? Huruf dal. Huruf dalnya kasroh. Di panjang. Nah itu. Jadi iya sukun itu pasangannya huruf sebelumnya harus berharokat kasroh. Baru dia berfungsi sebagai huruf mad. Kalau alif berfungsi sebagai huruf mad apabila huruf sebelumnya berharokat fathah. Ya, kayak tadi iza. Iza itu kan fathah tuh. Huruf sebelum alif harokatnya fathah. Ya. Jadi alif berfungsi sebagai huruf mad apabila huruf sebelumnya harokatnya fathah. Ia berfungsi sebagai huruf mad apabila huruf sebelumnya berharokat kasroh. Nah ini ada iya sukun, huruf sebelumnya harokatnya fathah. Jadi iyanya nggak memanjangkan, tidak berfungsi sebagai huruf mad. Ya, nggak boleh dibaca panjang. Waro'aitan, ya, waro'aitan, nggak boleh. Waro'ai, panjangin, nggak boleh. Ya. Kecuali adanya di penghujung kalimat, ya. Pas ayat di ujung atau di tengah-tengah, tapi kita berhenti di situ baca wakof, itu baru nanti dia berfungsi menjadi panjang. Namanya madlin, seperti min ju'i wa amanahum min khauf.
Ya, itu ada waw sukun. Sebelum waw sukun huruf kho harokatnya fathah. Sebetulnya bukan pasangannya. Tapi karena adanya di ujung kalimat dia jadi panjang. Khauf. Ya. Bait juga sama. Bait itu kalau kita berhenti bait ya, panjang. Contohnya seperti alaih, sallu alaih. Itu kalau dibaca panjang jadi dibaca wakof jadi panjang itu. Alaih iya sukun ya, ada iya sukun, sebelum iya sukun ada lam. Ya, la harokatnya fathah, lai. Kalau di tengah kalimat nggak boleh dibaca panjang. Tapi karena berhubung adanya di ujung, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, itu boleh dipanjangin. Itu namanya madlin atau madlain. Tapi kalau di pertengahan kalimat nggak boleh. Sama kayak sayul lillah, ya, seringnya sayun. Sayun itu nggak boleh dibaca panjang. Kenapa? Karena ada ya sukun, huruf sebelum ya sukun, huruf shin, harokatnya fathah, say. Ya. Itu kalau di tengah-tengah kalimat nggak boleh dibaca panjang. Sayul lillahi lahum al-fatihah, misalnya gitu. Tapi kalau ada di penghujung kalimat, say jadi panjang. Ya, itu namanya madlin. Fi dinillahi ya yadkhulu wa ra'aitan nasa yadkhulu, yad itu huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu dal diantaranya ya, salah satunya huruf dal. Huruf qalqalah itu terkumpul dalam kalimat kutubu jaddin. Qaf, to, ba, jim, dal. Ya. Kalau dikumpulkan, dibikin kalimat, dibikin kata, kutbu jaddin, qaf, to, ba, jim, dal. Nah, salah satunya dal. Yad. Ya, emang enaknya ditulis. Ada whiteboard, jadi dicontohin, diterangin, dicatat lah ya, biar ada catatan. Papa. Yad khulu dal sukun itu salah satu huruf qalqalah. Jadi bacanya ada e-nya ya. Yad khulu, khu itu kho. Seperti kita berdahak, kho ya. Nah, itu makhornya di situ, tenggorokan. Jadi nggak boleh yad hulu. Kalau yad hulu nanti ha salah. Nah, maka tadi itu kalau huruf yang pengucapan itu adanya pada bacaan yang wajib dalam sholat, nanti itu pengaruh. Maka harus dilatih. Kho. Yad, khu, kho, khi, khu. Bagaimana kalau dia fathah, kho. Kalau kasroh, khi. Kalau domah, khu. Gitu ya. Ya. Yad, khulu, lu. Nah ini, waw sukun. Salah satu huruf mad lagi nih. Jadi huruf mad itu ada 3. Alif, waw, sama ya. Kalau alif tadi yang ayat pertama, iza, itu alif. Nah sekarang waw nih, ada waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf lam, lu, ya, domah, ya, harokatnya domah. Maka waw sukun ini berfungsi sebagai huruf mad, lu-nya harus panjang. Yadkhulu, ya, panjang. Yadkhuluna, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Ya, 2 ketukan. Yadkhuluna fi, ada ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf fa, harokatnya kasroh, panjang. Di ada ya sukun, ya, huruf sebelumnya dal, panjang. Tuh namanya mad tabi'i, itu yang begitu-gitu namanya mad tabi'i. Ada ya sukun, panjang, mad tabi'i. Ada waw sukun, panjang, mad tabi'i. Ada alif, panjang, mad tabi'i. Mad tabi'i itu panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Di nillahi, nah itu tadi nillahi, lafadz jalalah tuh. Ya, lafadz jalalah, lafadz Allah dibacanya ringan, tarkik, karena huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ni, ya, ni, nun itu. Dinillahi.
Beda dengan yang tadi, nasrullah, ya kan? Idza jaa nasrullah. Kalau yang tadi ya, yang pertama tuh. Itu tafkhim berat. Kalau ini tarkik namanya. Lafaz jalalahnya dibaca la. Bunyinya. Fi dinillahi afwaja. Af itu fa. Fa itu mengucapkannya seperti kita mengucapkan huruf F. Ingat tuh, jangan pa, jangan ap. Di Quran ada di surah Al-Fil ya. Alam taro kaifa fa jangan papa. Alam taro kaifa ala rabbuka bi ashabil fil, jangan begitu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil gitu ya. Fa. Ini juga sama. Af wajah. Wa dibaca panjang ada alif ya. Panjang tuh. Huruf sebelum alif yaitu huruf waw fathah. Nah, jadi dia berfungsi sebagai huruf mad. Nah, fathah tanwin. Harokat fathah tanwin itu adalah satu-satunya harokat yang apabila berada di penghujung kalimat, di ayat, atau dibaca waqaf, dia tidak berubah menjadi sukun, berubah menjadi fathah biasa. Harusnya afwajan, ya, tulisannya afwajan, ya kan, fathah tanwin. Tapi karena berada di ujung kalimat, ya, berubah menjadi fathah biasa. Afwaja, nggak boleh dibaca afwajan, nggak boleh juga dibaca afwaj, disukunin, nggak boleh. Untuk semua huruf itu? Enggak, iya untuk semua huruf. Untuk semua huruf yang harokatnya fathah tanwin ya. Fathah tanwin apabila adanya di penghujung kalimat atau di ayat, ya, pas ayat, atau di tengah-tengah tapi kita bacanya berhenti. Wah, karena napas nggak kuat kita berhenti pas di huruf yang seperti itu, harokatnya fathah tanwin, maka dia berubah menjadi fathah biasa. Selain fathah tanwin, semuanya berubah menjadi sukun, kan gitu. Kalau kita baca Quran, di ujungnya itu kan pasti kita sukunin. Qul a'udzu birabbin nas. Tuh. Sinnya sukun. Padahal binasi tulisannya. Ya, harokatnya kasroh. Tapi karena kita baca waqaf pas ayat berubah jadi sukun. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sukun. Ilahin nas, sukun. Min syarril waswasil khannas, sukun. Kan? Semua. Termasuk surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, sukun nunnya. Ar-Rahmanir Rahim, sukun mimnya. Ya. Harokat kasroh, harokat fathah, harokat doma, doma tanwin, kasroh tanwin, semua kalau kita berhenti sukunin. Maliki yaumiddin, sukun. Nggak boleh maliki yaumiddini, nggak boleh. Tapinya waqaf, tapinya hidup, nggak boleh. Kalau waqaf ya sukun, berubah harokatnya. Kecuali ini satu, fathah tanwin. Kalau fathah tanwin nggak boleh disukunin. Afwaj nggak boleh, tapi dia berubah menjadi fathah biasa. Afwaja. Karena fathah biasa, maka di situ ada alif hidup mad sebagai huruf mad. Afwaja, panjang ya dikit, satu alif. Nggak boleh afwajan, nggak boleh afwaj, jadi sukun, nggak boleh. Dia berubah menjadi fathah biasa, afwaja. Dan ada alif, ya, ada alif jadi panjang sedikit, satu alif atau dua harokat. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Gitu. Jadi fathah biasa, nggak boleh afwajan ya, karena dibaca waqaf. Hanya fathah tanwin inilah yang tetap masih hidup
ketika kita baca waqaf. Selain fathah tanwin, semuanya sukunin, ya, dibaca sukun kalau kita berhenti membaca waqaf. Fasabbih, ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, wastaghfir tulisannya wastaghfirhu domah, ya. Tapi karena adanya di ujung kalimat tuh fasabbih bihamdi rabbika, tulisannya wastaghfirhu tulisannya, ya. Tapi karena kita berhenti jadi wastaghfir, sukun, udah disukunin nama kita. Kecuali kalau kita terusin, ya, kita terusin fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu, ya, kalau diterusin hidup. Tapi kalau kita bacanya berhenti, sukunin, ya, wastaghfir. Jadi ada dua huruf yang sukun yang bertemu, ro sukun, ha juga sukun, sama-sama sukun. Wastaghfir. Kecuali tadi, ya, yang afwaja tadi itu fathah tanwin, dia nggak sukun. Selain fathah tanwin, sukunin semua kalau kita baca Quran, ya. Fasabbih, ba-nya tasdid. Ba yang bertasdid itu seolah-olah huruf double, maka bacanya agak ditekan karena dia double. Fasabbih, ba sama ba-nya double. Jadi kalau kita nulis dengan bahasa Indonesia, ya, di Indonesia kan, kalau huruf yang bertasdid itu double hurufnya, ya, maka dia bacanya ditekan, digentak. Fasabbih, ya. Ha-nya ha kecil di tenggorokan, ha, ya, ha, hi, hu. Kayak kita makan sambal kepedesan, gitu, ya, ha. Nah itu makhrajnya di situ, di kerongkongan sini, ya. Fasabbih, beda dengan ha besar. Kalau ha besar itu di dada, ha. Kayak lafaz jalalah tadi, lafaz Allah. Allah itu ha-nya di sini, Allah, ya. Innahu, hu, itu ha besar. Tapi kalau ha kecil, ha di sini, di kerongkongan. Fasabbih bihamdi rabbika wastagh, ya, tag, nggak boleh wastag, wastaghfir, fi-nya fa, ya, fir. Kalau kita baca sesuai dengan ulama yang mengatakan naqs, berarti wastaghfir, nggak ada haknya, ya. Karena bertemu dua huruf sukun, ya. Jadi yang terakhir tidak terbaca. Tapi sebagian ulama dalam qiraah sab'ah lagi mengatakan tetap walaupun sukun ada terbaca wastaghfir, ada haknya fir, ya, tetap. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ada haknya dikit, ya. Sama kayak tadi, idza jaa nasrullahi wal fath, ada haknya. Innahu, nah ini nun yang bertasdid tadi saya sampaikan harus dibaca berdengung atau dibaca gunnah. Ya, beda dengan tadi yang ba, fasabbih, gitu, ya, langsung fasabbih, ya, nggak ditahan ba-nya. Tapi kalau nun ditahan. Innahu, hu, ha besar tuh di dada suaranya. Innahu, hu, ya. Harokatnya doma terbalik, ya, domanya terbalik. Nah itu berarti panjang. Pokoknya ada doma terbalik, ada fathah tegak, ada kasroh tegak, itu panjangin, ya, harus dibaca panjang. Kasroh tegak, fathah tegak, doma terbalik, itu panjang. Satu alif atau dua harokat, ya. Innahu kana, ada alif. Huruf sebelum alifnya yaitu huruf kaf
harokatnya fathah. Berarti alifnya berfungsi sebagai huruf mad di situ. Panjang kaknya. Kana innahu kana tawwaba. Nah, tawwaba itu waw tasdid. Nggak boleh dibaca dengung kayak nun, nggak boleh. Ya. Jadi langsung aja tawwaba. Tawwaba. Ba itu juga sama kayak tadi afwaja ya. Fathah tanwin adanya di ujung kalimat berubah menjadi fathah biasa. Tawwaba panjang karena ada alif. Itu tajwid yang terdapat dalam surah An-Nasr. Mari kita coba memahami surah An-Nasr sedikit sekilas makna yang terdapat dalam surah An-Nasr ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wallahu a'lam bimuradih. Surah ini dinamai surah An-Nasr. Kita biasa nyebutnya ijazah gitu ya. Kita udah apalah ijazah, tapi kalau disebut coba baca surah An-Nasr bingung apa surah An-Nasr. Padahal ijazah gitu kan. Kita taunya ijazah kayak kulhu. Taunya kulhu aja. Baca surah Al-Ikhlas umpamanya. Yang mana surah Al-Ikhlas? Padahal ya kulhu itu. Nah, surah ini dinamai surah An-Nasr. Diambil dari salah satu lafaz atau kata yang terdapat pada ayat pertama, ada kata-kata nasr di situ. Artinya nasr itu pertolongan. Asalnya dari kata nasoro, yansuru, nasron. Nasoro itu menolong. Ya, nasoro telah menolong. Yansuru sedang menolong atau akan menolong. Nasron pertolongan gitu. Itu masdar namanya. Nasron. Surah An-Nasr artinya pertolongan. Surah ini diturunkan sebanyak 3 ayat di Madinah. Nah, ini termasuk surat Madaniyah. Jadi kalau Madaniyah itu artinya surah yang diturunkan di Madinah. Kalau Makkiyah surah yang diturunkan di Mekah. Nah, jadi yang diturunkan di Mekah namanya Makkiyah. Kalau yang diturunkan di Madinah namanya Madaniyah. Surah ini sebanyak 3 ayat. Dan inti daripada surah ini setidaknya ada 2 hal. Yang pertama menceritakan atau menjelaskan tentang kemenangan bagi umat Islam pada umumnya ya, Nabi Muhammad termasuk ya, artinya meraih kemenangan, kesuksesan dalam berdakwah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, surah ini juga memberikan isyarat bahwa perjalanan dakwah Rasulullah udah hampir selesai. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad udah dekat ajalnya. Gitu. Karena Nabi Muhammad itu tugasnya sama Allah ya untuk berdakwah, menyampaikan risalah kenabian. Karena sudah mengalami kemenangan, ya, kaum kafir Quraisy pada waktu itu sudah tunduk, sudah ditaklukkan, dan kaum kafir Quraisy pada waktu itu sejarah berbondong-bondong mereka masuk agama Islam. Berarti tugas Nabi Muhammad sudah hampir selesai. Isyaratnya begitu, udah mendekati ajalnya. Gitu. Maka surah An-Nasr ini diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan tahun ke-8. Wa kana fi Makkah fi Ramadan sanata saman. Tahun ke-8 setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah, di bulan suci Ramadan turun surah An-Nasr ini. Kemudian 2 tahun berikutnya wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam fi Rabiul Awal. Nabi Muhammad diwafatkan pada bulan Rabiul Awal sanata asar, tahun 10. Jadi surah An-Nasr ini turun tahun ke-8, tahun ke-10-nya Rasulullah wafat. Jadi 2 tahun setelah surah An-Nasr ini Rasulullah wafat. Di bulan Rabiul Awal, ya. Jadi Rabiul Awal itu
Nabi Muhammad lahir dan diwafatkan pada bulan yang sama. Sama-sama bulan Rabiul Awal. Ya. Jadi kalau kita umat Nabi Muhammad memperingati Maulid Nabi, ya, hari kelahiran Nabi. Kalau untuk Nabi yang diperingati lahirnya. Kenapa? Karena Nabi itu udah pasti baik. Tapi kalau selain Nabi, para ulama, para asatid, para kiai, siapa saja, tokoh masyarakat, itu yang diperingati wafatnya. Haul disebutnya. Jadi kalau kita dalam ajaran Islam, para ulama mengajarkan seperti itu. Kenapa diperingati orang yang sudah meninggal, diperingati haulnya, untuk mengenang kebaikan-kebaikan dulu dia semasa hidupnya gitu. Supaya kita yang masih hidup ini ngikutin apa yang sudah dilakukan. Gitu. Jadi kalau selain Nabi, apakah itu ulama, ya, ustadz, kiai, tokoh masyarakat, itu yang diperingati haulnya, kematiannya. Tapi kalau Nabi Muhammad, lahirnya. Jadi Nabi Muhammad itu lahir pada bulan yang sama, bulan Rabiul Awal. Nabi Muhammad lahir Rabiul Awal, wafat Rabiul Awal. Jadi kalau kita memperingati Rabiul Awal ini, memperingati apanya nih? Wafatnya apa lahirnya? Lahirnya. Gitu. Bukan memperingati wafatnya ya. Walaupun pada bulan yang sama, Rabiul Awal. Tapi kalau kita yang diperingati wafatnya, meninggalnya. Kita memperingati orang tua kita yang udah meninggal, bapak kita, mbah kita, kakek kita, itu haulnya. Haul segenap 1 tahun meninggal, peringatin untuk mengenang jasa-jasanya ketika beliau masih hidup, kebaikan-kebaikannya, supaya kita yang masih hidup ini mencontoh, ngikutin gitu. Jadi gitu. Selain Nabi Muhammad, haul kematian. Jadi jangan kelahirannya. Kalau yang memperingati kelahirannya itu budaya non-muslim. Ulang tahun gitu ya. HUT. Kita kan senangnya begitu, pakai topi apa itu namanya? Trompet dan lain sebagainya. Itu kebiasaan Yahudi, bukan kebiasaan orang Islam. Kalau orang Islam nggak usah. Ya. Jadi kembali lagi bahwa surah An-Nasr itu diturunkan di Madinah sebanyak 3 ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini menjelaskan idza jaa, apabila telah datang, nasrullahi, pertolongan Allah, wal fath, dan terbukanya kota Mekah. Jadi Nabi dilahirkan di kota Mekah. Nabi dakwah di kota Mekah, nggak ngalamin kemajuan. Susah, berat. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, ya, dulu namanya bukan Madinah, dulu namanya Yathrib. Ya. Ketika Rasulullah hijrah ke kota Yathrib, Rasulullah disambut oleh kaum Ansor. Ya. Disitulah Nabi mulai menemukan titik terang. Ya. Orang-orang Yathrib pada waktu itu, orang-orang Ansor menyambut Nabi, menerima Nabi, mereka beriman, ya. Mereka mendukung dakwah Rasulullah. Jadi Nabi dulu lagi di Mekah dakwah umpet-umpetan, sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah, karena pengikutnya masih sedikit. Ada yang sudah ikut, sudah beriman, kemudian disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi pengikut umat Nabi Muhammad pada waktu itu disiksa, dicambuk, dipukuli sampai ada yang meninggal. Banyak yang meninggal. Ada beberapa yang masih hidup sama Rasulullah, akhirnya diajak hijrah. Maka hijrah itu penting. Itulah yang biasa kita peringati. Ya. 1 Muharram itu, peringatan Tahun Baru Islam itu peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Dan para ulama pun banyak yang berpendapat, mengingat dari perjalanan dakwah Nabi, ya, sebelum Nabi hijrah, Nabi sulit dakwahnya, berat. Ketika Rasulullah hijrah, mulai mengalami peningkatan, perkembangan. Maka banyak ulama yang mengambil kesimpulan, berarti hijrah itu perlu.
bagi kita umat Nabi Muhammad. Orang yang susah, nggak mengalami hidupnya nggak ngalamin kemajuan, coba hijrah. Gitu. Itu biasanya ada perubahan gitu. Itu menurut sebagian para pendapat ulama gitu. Jadi hijrah itu banyak. Hijrah secara fisik, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi hijrah dari perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik, itu juga termasuk hijrah. Hijrah meninggalkan kebiasaan buruk kepada kebiasaan yang baik, itu juga namanya hijrah. Pindah. Jadi perpindahan dari suatu kebiasaan, dari suatu tempat, dari satu perbuatan ke tempat yang lain, itu pun termasuk hijrah. Nah, Rasulullah setelah beliau melakukan hijrah, melaksanakan hijrah ke kota Yatsrib, dakwahnya mulai enak. Pengikutnya bertambah banyak. Rasulullah mendirikan masjid di sana sebagai pusat, ya, tempat berkumpul, tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat beliau kumpul rapat, masjid itu. Bahkan mengatur strategi perang itu, kalau kumpul, kalau rapat ya di situ. Jadi begitu Rasulullah hijrah, itu yang pertama kali dibangun masjid dulu. Jadi Rasulullah mulai di situ banyak pengikutnya, mulai kuat lah. Baru Rasulullah setelah kuat, menyusun kekuatan, baru Rasulullah berani berjihad menghadapi orang-orang kafir Mekah dulu, yang dulu sulit didakwahi sama Nabi. Baru setelah itu akhirnya perang, beberapa kali peperangan yang terkenal itu kan Rasulullah sering jihad, perang fisik. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat-ayat perang yang kemudian sama orang-orang kita ini kadang-kadang disalah fahamin, salah menempatkan gitu. Kalau Nabi dulu memang kondisinya sedang perang. Kalau kita sekarang negaranya lagi aman. Jadi ayat perang, ayat jihad dalam arti perang fisik itu tidak berlaku saat ini di negara kita, kecuali kalau negara Palestina, ya, mereka perang boleh melakukan ayat-ayat jihad. Tapi kalau kita nggak boleh ngebom, ngebunuh orang dengan alasan jihad misal, itu nggak berlaku karena memang kondisi di negara kita bukan dalam keadaan perang. Rasulullah dulu berjihad, berperang karena memang kondisinya perang melawan orang kafir. Rasulullah berdakwah secara terang-terangan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah atau ke kota Yatsrib. Dulu waktu di Mekah masih sembunyi-sembunyi, diem-diem, umpet-umpetan. Tapi sekarang Rasulullah udah terang-terangan. Dan orang kafir Quraisy yang menghalangi dakwah Nabi dilawan. Sehingga akhirnya kota Mekah bisa ditaklukkan oleh Rasulullah. Kaum kafir Quraisy bisa ditaklukkan. Kota Mekah kemudian bisa diambil alih oleh umat Islam. Ya. Nah, itulah. Maka turun surah An-Nasr ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan pertolongan Allah? Ya karena jihad melawan orang kafir itu di situ ada campur tangan Allah. Pertolongan Allah. Umat Islam berperang sama orang-orang kafir Makkah pada waktu itu, ya ada pertolongan Allah. Sehingga akhirnya umat Islam mengalami kemenangan, orang kafir Quraisy ditaklukkan, kota Makkah diambil alih sama Nabi Muhammad. Makanya wal fath, dan terbukanya kota Makkah. Setelah diambil alih, baru di situ Rasulullah kemudian menguasai kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa, wa ra'aita, dan kamu lihat an-nasa manusia, yadkhuluna, mereka semua masuk Islam, ya, masuk fi dinillahi, ke dalam agama Allah, afwaja, secara berbondong-bondong, ya. Kamu lihat manusia, ya, kaum kafir Mekah pada waktu itu masuk ke agama Allah, ke agama Islam secara berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, dari suku ini masuk, dari suku ini masuk.
Tadinya orang masuk Islam itu paling satu. Sekarang sekali masuk Islam banyak. Berbondong-bondong. Setelah ditaklukkan kota Mekah, dikuasain, diambil alih, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu mereka berbondong-bondong masuk Islam semua. Kan kaum kafir Quraisy itu banyak suku-sukunya juga. Jadi suku ini lain kepalanya, kepala sukunya lain lagi. Sama kayak kita kan, kayak misalnya orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat sukunya banyak tuh. Itunya Sunda itu macam-macam ya. Ada dari Banten, ada Tasik, Cianjur, semua sama kan gitu. Nah, itu berbondong-bondong mereka masuk Islam. Itu semua atas pertolongan Allah. Maka kata Allah, fasabbih, maka bertasbihlah. Ya, fasabbih, bertasbihlah. Bihamdi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Bertasbih, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, ya. Dengan menyebut nama Tuhanmu. Bihamdi rabbika. Fasabbih bihamdi rabbika. Jadi ini isyarat sama kita. Kalau kita dapat nikmat dari Allah, nikmat apa aja, kita harus bertasbih, bertahmid, bersyukur. Ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, ya, bahwa umat Islam telah memenangkan peperangan, telah mengambil alih kota Mekah. Orang-orang kafir sudah masuk Islam. Ini nikmat dari Allah, pertolongan Allah. Ya. Maka kata Allah, bertasbihlah dengan menyebut nama Allah. Kita juga yang menjadi umat Nabi Muhammad begitu. Kalau kita mendapatkan nikmat, kesuksesan, harus bersyukur. Dan rasa syukur kita itu diajarkan di dalam Islam itu bihamdi rabbika, fasabbih bihamdi rabbika, wastaghfir, dan mohon ampun. Pasti kita punya dosa, ya. Beristighfar, mohon ampun, baca tasbih. Kadang-kadang kita ini, ya, umat Islam, umat Nabi Muhammad suka salah kaprah. Kalau dapat nikmat, ya, syukuran, rasa mengekspresikan kesenangan kita, kebahagiaan kita, salah. Hiburan. Terus yang namanya hiburan udah pasti ya, nyanyi-nyanyi, segala macem, ya, joget-joget. Contohnya apa? Ya kayak kalau kayak Agustusan itu kan kadang-kadang begitu. Kita boleh aja memperingati kemerdekaan kita, itu kemenangan kita. Kemenangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Nah, untuk mengekspresikan rasa syukur kita, itu kan nikmat dari Allah. Kemenangan negara Indonesia yang kita raih itu adalah nikmat dari Allah. Kalau kita pikir secara logika, kalau kita belajar sejarah dulu, Belanda itu pakai senjata canggih. Pakai tembakan, ya, senapan. Kita dulu kan awalnya pakai bambu runcing katanya, kan begitu kalau kita baca dalam sejarah. Itu sulit untuk menang. Coba aja kalau kita mau tahu, kita tes. Kita tes sama orang berantem, kasih dia bambu runcing. Jangan satu ikat, kasih. Musuhnya pakai senapan, ya udah didor duluan masih jauh. Artinya secara logika sulit untuk menang. Tapi alhamdulillah negara kita bisa menang. Kan? Maka dalam pembukaan undang-undang itu kan diakui oleh pendiri negara kita atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Diawali dengan kalimat itu. Atas berkat rahmat Allah. Artinya ada campur tangan Allah. Ini pertolongan Allah. Ini nikmat Allah gitu. Maka kita sebagai generasi muda harus benar cara mengekspresikan rasa syukur kita, rasa kebahagiaan kita, memperingati kemerdekaan itu yang benar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jangan sampai salah. Kadang-kadang main musik, lomba, pasang-pasangan, joget, pasang-pasangan mengandung unsur maksiat. Apalagi kalau sampai minuman-minuman khamr, itu namanya bukan syukuran, udah kufur malah. Bukannya dapat pahala, malah yang ada dapat dosa.
kufur nikmat. Itu kita sebagai generasi muda Islam, sebagai umat Nabi Muhammad harus benar mengungkapkan rasa syukur kita ketika kita mendapatkan nikmat yang benar. Fasabbih kata Allah. Ini dalilnya ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi bacalah pujian-pujian kepada Allah, mengucapkan hamdalah, istighfar, ya, dan ucapan-ucapan thayyibah yang lainnya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha penerima taubat. Jadi kita mohon ampun karena kita pasti sebagai manusia yang dhaif, pasti kita punya salah, punya dosa, mohon ampun sama Allah. Sekaligus kita memuji Allah atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Nah, itulah kajian kita di malam ini, surah An-Nasr ayat 1-3. Mudah-mudahan kita dapat memahami firman Allah dalam surah An-Nasr ini, dan mudah-mudahan kita dapat memperbaiki bacaan-bacaan Quran kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsik. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wassalihin bijudika wa karumika ya akramal akramin. Allahumma tahhir qulubana wa wassi' alamana waghfir dhunubana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.